Tapi Papa benar-benar udah bunuh Ibu Nina kan? Aku mau Nina kalian pindahkan ke apartemen gue. Kurung dia di sana. Aku ingin menjadikannya simpananku sebelum membuang. Kenapa Papa diam? Oh, udah dong. Bahkan dengan tangan Papa sendiri, Papa membunuhnya. Aku ingin Andi dihukum seberat-beratnya. Dia udah ngancurin hidup aku. Dia udah bunuh Raffi dan dia udah nyulik Ibu. Dia harus dihukum seberat-beratnya, Syah. Oke, gue kasih tauin sama lo. Kasih hamil. Hamil? Iya, kasih sekarang hamil. Dan bapak dari anak yang dikandungnya itu adalah lo. Enak gak susunya? Enak dong, orang bikinan gue. Enak lo. Habis ini lo pasti langsung keguguran. Gimana bisa gagal? Hah? Ya mana gue tahu, Gas. Tahu gue itu obat penghancur kandungan yang paling ampuh. Alasan aja lo. Jangan-jangan selama ini kamu sengaja ngejebak saya, ya? Lo jangan sembarangan nuduh ya. Kalau gue benar-benar mau ngejebak lo, bisa aja gue lepasin Andi dari dulu. Lupa lo. Siang, Pak. Oh iya, selamat siang. Kan, tadi kamu dengar nggak suara itu? Iya, aku dengar teriakan itu. Kenapa ya? Setiap kali Pak Arif kesini, selalu terdengar teriakan wanita. Makanya aku juga bingung. Yuk kita lapor polisi yuk. Itu kamu benar. Tapi saya yakin, Pak, saya mendengar suara wanita disekap di kamar itu. Setiap hari datang selalu ada teriakan wanita, Pak. Baik, kami akan memeriksa. Baik, ayo. Polisi. Aku mau kabur kemana ini? Polisi di mana-mana. Oh, aku ada ide. Sudah siapa? Ya, selamat siang. Ada apa ya, Pak? Kami mendapat laporan bahwa di dalam apartemen Bapak terdengar suara teriakan perempuan. Apa itu baik-baik saja? Oh iya, itu memang benar, Pak. Itu suara istri saya, Pak. Tapi dia itu sudah tidak waras lagi, Pak. Dia kalau melihat orang, dia selalu ketakut dan teriak-teriak seperti itu, Pak.
Dia kalau ngelihat orang, dia selalu ketakut dan teriak-teriak seperti itu, Pak. Dia itu sering sekali kabur-kaburan. Jadi, saya terpaksa mengurungnya, Pak. Boleh kami memeriksanya? Boleh, Pak. Silakan. Kosong, ada apa? Oh, tadi dia ada di sini, Pak. Atau jangan-jangan dia kabur lagi, Pak. Bagaimana ini? Cari tempat lain. Baik, Pak. Aduh, saya takut dia kabur lagi, Pak. Pak, pintu belakang terbuka. Aduh, jangan-jangan istri saya kabur lagi lewat pintu belakang, Pak. Pak Arif, kami mohon menangani istri Anda dengan baik. Iya, Pak. Saya mengerti, Pak. Saya mengerti. Kalau begitu, kami permisi, Pak. Iya, Pak. Ini akibatnya kalau berisik terus. Kan saya sudah bilang, jangan berisik. Ya ampun, Mama. Mama tuh sadar. Udah tua. Nggak usah belaga sosok imut deh, centil banget sih kayak abg. Malu kan? Kamu jangan rem tuh rempong. Apa rempong? Itu artinya jangan ribet. Mama ini kan jiwanya muda, meskipun ya semuanya muda. Bilang aja udah tuwir, susah amat. Jangan macam-macam ya. Mama ini lebih muda daripada kamu. Daripada kamu suka marah-marah terus. Lihat muka kamu. Hah? Lebih muda Mama kan? Mama auranya lebih keluar. Kamu lihat nih, suka marah-marah terus. Makanya jadi tua kan? Yakin nih masih muda. Iya sayang. Mana sih? Lihat. Mana yang kelihatan lebih tua? Ada kan? Semuanya muda. Ya udah, kalau gitu kita buktiin aja. Caranya? Kita lomba joget. Apa? Lomba joget? Kita lihat siapa yang menang. Kamu atau aku? Mama lihat aja ya nanti ya, siapa yang lebih jago dan lebih hot goyangannya.
menikah dengan kamu. Hah? Emang langsung nikah? Enggak lah, buru-buru banget. Iya, kan dia udah kalah. Aduh. Hengko. Oh, kalau begitu besok aku akan persiapkan semuanya. Sana mandi. Jadi bagaimana Bu Kasih? Setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya mau merubah semua wasiat itu, Pak. Saya mau membuat wasiat baru. Karena semua harta sekarang atas nama Anda tinggal sebut saja. Nanti biar saya yang atur. Bagus kalau begitu, Pak. Seumpama nanti terjadi sesuatu pada saya mau semua harta atas nama Rafli ini disumbangkan ke kaum miskin. Wah, Anda dermawan sekali, Bu. Saya rasa itu lebih baik, Pak, daripada harta ini jatuh pada orang yang tidak tepat. Saya mau untuk membuat yayasan buat kaum duafa atas nama Rafli. Bisa, Pak? Oh, bisa. Nanti biar saya yang atur. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bagas harus tahu. So dermawan banget tuh cewek. Anya, aku juga heran. Terus gimana dong? Semua rencana kita itu bisa gagal. Caranya emang cuma satu. Lo harus buru-buru nikah sama Kasih. Makanya lo buruan kayak bikin dia jatuh cinta sama lo. Ya dari dulu juga berusahanya kan kayak gitu. Saya kan selalu ngakuin apa aja untuk mendapatkan cintanya Kasih. Tapi kamu tahu sendiri kan, susah kan? Iya, gue tahu. Sekarang gini aja. Lo berani nggak mempertaruhkan nyawa lo itu buat Kasih? Nyawa? Maksud kamu? Gini deh. Gue berani jamin 100%. Kalau lo berani, Kasih pasti bakalan kelepek-kelepek jatuh cinta sama lo. Iya juga sih, tapi... Berani nggak lo? Iya deh. Bagus. Novi? Novi? Tuan. Makanya kalau punya kuping itu dipasang dong. Dari tadi saya panggil kamu. Maklum Tuan, lagi semangat kerja. Ngomong-ngomong, kok kamu baru kerja sekarang? Ya biasalah Tuan, namanya juga single mom alias janda. Jadi banyak sekali yang harus aku urusin Tuan. Oh gitu. Tuan, ngomong-ngomong, besok saya mau tunangan. Loh, memangnya ada yang suka sama kamu? Tuan gak tahu aja, calon suami saya lebih ganteng dari Tuan Bagas. Oh, begitu. Baguslah. Selamat ya. Terima kasih. Tuan, saya mau pinjam uang alias kasbon. Kerja aja baru udah kasbon duluan. Gimana sih? Ya sudah, kalau Tuan tidak meluluskan permintaan saya akan sumpahin Tuan anaknya tidak kawin selamanya. Setelah itu, apa yang menjadi Tuan inginkan semuanya tidak terkabul. Stop. Ya udah, berapa kamu minta? Saya cuma butuh 20 juta saja.
5 juta. Harus cukup. 5 juta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, akhirnya aku akan kawin lagi. Ngapain lagi? Terima kasih ya Tuhan. Saya ngapain lagi nih? Oh, kawin ya Neng. Sih, kok seneng deh liat lo ceria kayak gini lagi. Kayaknya udah lama banget gue gak liat lo kayak gini. Alhamdulillah. Sekarang aku bisa lebih bersemangat lagi. Ya walaupun bayangan hitam itu gak mungkin bisa aku hilangin. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Itu kan udah lewat. Ini semua juga berkat support kamu kan, Syah. Makasih ya. Oh iya sih. Gimana kalau weekend ini kita liburan di villa yang di puncak? Boleh juga sih, soalnya aku juga udah lama belum menghirup udara segar. Yeay, berarti jadi ya? Iya dong. Tidak, itu sangat beresiko. Aduh Om, ini gak seserem seperti yang kalian bayangin kok. Tasya, satu kesalahan kecil saja bisa membuat anakku kehilangan nyawanya. Ya makanya kita sewa orang yang udah berpengalaman. Apa nggak ada cara lain yang tidak mesti pakai menusuk anakku? Nggak ada. Ya udah, tapi ini terserah kalian kok. Kalau kalian mau ya nggak apa-apa. Berarti kalian siap melepas harta warisannya Rafli. Tidak. Tapi kita punya rencana lain. Memang seberapa parah sih lukanya kalau ditusuk kayak gitu? Ya, paling 10% lah. Kamu bisa jamin? Iya. Orang gue bakal nusuk lo di bagian perut yang jauh dari organ vital. Dan setelah lo dioperasi, hilang. Lo bakalan kembali seperti semula, tanpa luka segores pun. Gimana ya? Ambil nggak ya? Ambil enggak? Ambil enggak? Ambil. Ya udah deh, saya ambil kesempatan itu. Dunia bagaikan panggung sandiwara, semua yang ada tiada yang abadi. Ada saat sedih, ada saat gembira, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Ku rasa diriku jatuh cinta. Orang gue bakal nusuk lo di bagian perut yang jauh dari organ vital. Dan setelah lo dioperasi, hilang. Lo bakalan kembali seperti semula, tanpa luka segores pun.
udah deh, saya ambil kesempatan itu. Ada apa, Apaan, Miss? Ma? Tiga kunyuk itu mempunyai rencana yang hebat sekali. Rencana apa, Miss? Jadi orang suruhan Tasya ini suruh nusuk Bagas. Wah, pasti ini rencana mereka untuk dekatin Kasih. Kita laporin aja, Ma, masalah ini ke polisi. Jangan. Mama punya ide yang bagus supaya mereka bertiga kapok. Rencana apaan, Ma? Yang penting aku dan kamu tunangan dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih atas kedatangannya di malam yang berbahagia ini. Hari ini adalah acara pertunangan mama saya dan juga Riko. Dan dengan itu, mama dan juga Riko boleh bertukar cincin sekarang. Tukar cincinnya jangan di sini ya. Di mana? Sekarang kalian pergi satu persatu. Dan aku nggak tahu sekarang aku hidup buat siapa. Kenapa kalian pergi? Kini aku sendiri, tiada yang menemani. Pedihnya hati ini merana sepanjang hari. Semua yang ku sayangi kini telah tiada lagi. Kini aku sendiri merana sepanjang hari. Kasih ini benar-benar lihat sendiri kalau itu adalah Rafli. Kasih yakin, Rafli pasti udah kembali dari Amerika. Dan Kasih harus cari tahu sekarang dia ada di mana. Kalau dia udah kembali, pasti dia akan menghubungi kamu. Ya Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Rasa tak sanggup diriku menanggung derita ini. Tolong berikan
ini? Aku nggak suka kalau kamu mulai deket sama Bagas. Kamu harus jauhin Bagas, atau dia akan kehilangan nyawanya. Ku rasa diriku jatuh cinta. Apa ini? Aku nggak suka kalau kamu mulai deket sama Bagas. Kamu harus jauhin Bagas, atau dia akan kehilangan nyawanya. Ini pasti dari Andi. Karena dia itu cemburu sama aku. Cemburu? Apa alasannya? Iya, Gas. Lo sama Kasih kan gak pacaran? Mungkin aja dia mengira kalau aku sama Kasih itu udah pacaran. Kalau gitu mulai sekarang kita nggak boleh deket-deket. Oh, kenapa? Ya aku takut kalau Andi malah bakal melukai kamu. Kamu takut sama dia? Bukan itu. Tapi kamu tahu sendiri, Andi yang menghancurkan hidup aku. Dia menghancurkan semua orang-orang yang aku sayang. Dia menyingkirkan semuanya. Justru itu Kasih. Sebaiknya kita tuh malah pura-pura pacaran. Kenapa? Karena dengan begitu dia tuh akan panik. Dan dia tuh akan mencari-cari aku dan akan menyerang aku. Dengan begitu kita punya kesempatan untuk menangkap dia. Gue rasa Bagas benar sih. Cuma itu satu-satunya cara yang bisa ngebuat Andi keluar dari persembunyiannya. Aku nggak mau ambil risiko itu. Kasih. Aku rela ngelakuin apa aja demi kamu dan aku akan ambil resiko itu. Kamu jangan main-main sama keselamatan kamu. Aku nggak peduli sama keselamatan aku. Yang paling penting buat aku adalah menangkap orang yang sudah menodai kamu. Itu aja. Lo pernah ngerasa gak sih kalau Bagas itu cinta sama lo? Enggak sih, aku nggak ngerasa apa-apa. Lagian juga aku nggak punya perasaan apapun untuk siapapun kecuali Rafli. Sih. Tapi lo itu perempuan dan hidup itu harus terus berjalan. Cepat atau lambat kan lo juga harus merit. Iya, emang semestinya kayak gitu. Tapi kan kamu tahu sendiri, aku ini beda. Aku hamil di luar nikah dan aku harus ngelahirin anak aku. Mungkin setelah itu aku baru bisa memikirkan kehidupan aku ke depannya. Oh, jadi si Kasih itu masih cinta sama Rafli. Kok lo malah tenang-tenang aja sih? Itu kan tandanya lo makin susah dong buat deketin dia. Tenang aja. Saya tahu kok apa yang harus saya lakuin. Lu lama banget sih. Ayo dong cepetan. Ayo dong. Cepetan. Ya, jangan ikut-ikutan dong. Oh iya, ini bantuin tuh, Bran. Mama tuh bawa apaan sih, Mbak? Ribet banget deh. Aduh, ini kan persiapan Mama dan calon papa baru kamu. Kita ini mau bahas bukan piknik. Tahu nih, memangnya kamu tahu pikniknya kemana? Aduh, udah cepetan.
Nak. Iya Miss dong yang harus tahu. Kan Miss yang nguping. Oh, udahlah, nggak usah dibikin pusing. Kita ikutin aja dari rumahnya Ari. Papa, bajunya cepetan dikit bisa nggak? Jangan kok, pakai remote aja. Jangan. Udah tau gue gak trauma naik bajai beginian, aduh. Lama nih. Jangan ribut ya lo berdua. Gila tuh motor. Tabrakan. Nabrak Ari. Papa kejar. Ayo. Yeah. Ayo kita bantu. Ayo. Ngapain dibantu? Kejar aja itu. Tabrak lari. Ayo. Aduh. Wah, untung saja orang-orangnya bisa dihubungi. Ya kan, Papa? Kalau gue tuh Maya yang jadi ingetin dia tuh. Udah gue kejar tuh yang nabrak lari tadi tuh rese. Itu urusan polisi. Urusan kita itu menggagalkan rencana Bagas. Oh iya, Papa. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Kok sepi ya? Iya ya. Jangan-jangan dia udah pergi, Pak. Wah, kalau udah pergi, kita telat dong. Ya udah, Pak. Ayo kita kejar dia. Kan bajai kita ada GPS-nya. Ayo cepetan. Yaudah. Ya, pegangan ya. Aduh, kalau begini gimana kita mau ngejar mereka, Mak? Keluar dari macet aja nggak bisa nih. Papa, cari cara lain dong. Arah yang mana? Itu tuh mobil Bagas tuh. Mana. Oh iya, itu mobilnya Bagas. Turun. Ayo. Ku rasa diriku jatuh cinta. Arah yang mana? Itu tuh mobil Bagas tuh. Mana. Oh iya, itu mobilnya Bagas. Turun. Ayo. Sih? Ini dia tempatnya. Tuh kan sih, tempatnya bagus. Persis seperti apa yang kita inginkan. Ya udah, sekarang Papa mau keliling-keliling villa ini dulu. Kalian tunggu sini ya. Hati-hati, Pak. Sih, lo seneng nggak tempat ini? Ya? Halo? Pasti kamu nggak pernah mau denger aku ya.
Halo, siapa ini? Seharusnya kamu tahu siapa aku. Sudah berkali-kali aku peringatkan. Kamu harus menjauhi Bagas. Kamu ini siapa? Kasih, dengar aku baik-baik. Aku tidak main-main. Kalau malam ini juga kamu tidak pergi dari villa itu, maka aku akan membunuh Bagas. Halo? Halo? Siapa Kasih? Aku nggak mau ada di sini. Kita harus pulang. Aku nggak mau ada di sini. Kasih, tapi kasih tauin kita dong. Dia bilang apa? Kalau aku nggak pulang, dia mau bunuh Bagas. Ada apa ini? Kok kalian semua tegang? Ini Pak, si Andi telepon Kasih dan dia itu mau ngajam Kasih. Aku mau pulang. Aku nggak mau ada di sini. Aku nggak mau ambil resiko. Kita harus pulang sekarang. Kasih, kamu tuh nggak perlu takut. Ada aku di samping kamu, ya. Bagas, kamu jangan ambil resiko. Kamu bisa mati dibunuh sama dia. Kamu tenang aja. Sebelum si Andi itu nyentuh aku, udah aku gipek dia. Kamu tenang aja, ya. Iya, itu betul. Lagian kita kan berempat di sini. Dia sendirian. Iya sih, udahlah. Nggak ada yang perlu ditakutin kok. Yuk, mendingan sekarang masuk yuk. Nah, gimana sih? Tempatnya aman kan kelihatannya buat kita? Tapi kayaknya dia bisa masuk dari mana aja deh, Syah. Aku malah ngerasa lebih aman kalau ada di rumah. Kasih, nggak ada tempat manapun yang aman selagi si Andi itu masih hidup. Iya, betul. Kita akan buat si Andi tidak bisa memasuki villa ini. Nah, sekarang kalian berdua beristirahat. Biar Papa yang akan mengamankan villa ini. Semoga aja tusukannya itu nggak mematikan. Emang sih banyak orang bilang kalau Seraka itu bikin sara. Tapi masalahnya uang yang didapat tuh bakalan banyak banget. Bagaimana? Kamu sudah siap? Sudah, Bos. Ingat ya, jangan sampai salah tusuk. Atau kamu sendiri yang akan saya bunuh. Beres. Oke.
rasa diriku jatuh cinta. Kenapa? Bos, gua nggak berani masuk, Bos. Kenapa lu nggak berani masuk? Di dalam ada kuntilanak ya, Bos. Hah? Lu takut sama kuntilanak? Seharusnya lo lebih takut sama gue daripada sama kuntilanak, tau nggak? Karena gue bisa jauh lebih serem daripada kuntilanak. Tapi, Bos. Udah, lu masuk. Jangan berani-berani ngerusakin rencana gue, lo. Iya, ya, Bos. Masuk, Bos. Ada hantunya, Bos. Kan itu dia orangnya. Semoga aja tusukannya itu nggak mematikan. Awas aja kalau sampai gue mati, gue hantuin. Syah, kamu dengar suara teriakannya Bagas? Iya. Ya Allah, Farid. Ada apa? Barusan Papa mendengar suaranya Bagas. Apa yang terjadi dengan Bagas? Kita ke sana aja. Ayo, ayo. Aku udah bilang kan, lebih baik kita tuh pulang. Loh, apaan tuh? Foto. Gas, kamu kenapa? Kamu sakit? Loh, kok nggak ada luka? Sial, nggak berhasil lagi. Ini pasti akal-akalannya si Andi. Dia pasti mau neror kita dengan cara ini. Andi. Maaf, Bos. Saya juga nggak ngerti. Maaf aja bisa lo. Coba lo pikir ya. Masa mau nusuk orang terus lo pakai wortel? Hah? Saya juga nggak ngerti, Bos. Tadi yang saya bawa pisau kok. Jangan-jangan kuntilanak itu yang menukar. Hah? Kuntilanak aja lo bilang, alasan doang tau gak lo? Beneran, Bos. Tadi ada kuntilanak serem banget. Tapi pas mau nusuk Bos Bagas, berubah jadi wortel. Yang bener lo. Mana saya bohong sih, Bos? Terus menurut lo, kuntilanaknya iseng gitu? Hah? Tanya aja sama kuntilanaknya.
Tapi kayaknya ada yang nggak benar. Aku nggak percaya sama namanya kuntilanak. Ya gue juga tadinya nggak percaya. Tapi yang tadi gue lihat apa dong namanya kalau gitu? Hah? Terus tuh wortel, kenapa pisau bisa berubah jadi wortel? Aku yakin nih pasti ada yang tahu rahasia kita dan mau ngerjain kita. Ya tapi siapa, Gas? Siapa? Atau jangan-jangan Kasih. Kalau dia sih nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Gue tuh tahu banget Kasih, dia tuh penakut. Dan lagian, kalau dia sampai punya rencana, gue pasti tahu. Ya, terus siapa dong? Siapapun dia, pasti dia itu orang yang kita kenal. Iya betul. Dan kita harus cari tahu. Cari tahu aja kalau bisa. Ku rasa diriku jatuh cinta. Siapapun dia, pasti dia itu orang yang kita kenal. Iya betul. Dan kita harus cari tahu. Cari tahu aja kalau bisa. Gimana ya? Apa? Mereka curiga. Mereka ada yang nakutin mereka. Iya, tapi mereka nggak ngira itu kita kan? Iya, tapi mereka akan cari tahu siapa yang menjadi kuntilanak itu. Tenang. Mereka nggak akan bisa nangkap kita. Iya, Ma. Liatin aja ya, Ma. Mereka akan dapat sesuatu yang lebih mengerikan lagi dari yang tadi. Indah ya, sejuk banget udara di sini. Iya. Aku suka banget di sini. Beda banget sama di Jakarta. Kamu suka? Aku suka banget loh daerah sini. Oh iya, tadi aku sempat lihat ada sungai, itu jernih banget. Oh ya? Pasti bagus banget ya? Iya, bagus banget. Terus airnya itu masih seger, masih dingin. Kamu mau lihat? Jadi aku di sini aja. Ayolah Kasih, kamu lihat dulu. Bagus kok, beneran. Jadi aku di sini aja, kamu aja deh yang lihat ya. Kasih, kenapa sih kamu nutup diri kayak gitu? Ayolah Kasih, ikut ya. Yuk. Aku nggak kenapa-kenapa kok, Gas. Ya, kalau kamu memang mau jalan-jalan, mau lihat-lihat di luar, silahkan. Tapi aku di sini aja. Loh, kalau kamu nggak mau, sama aja dong. Kalau kamu nggak keluar-keluar, sama aja kayak di Jakarta. Mendingan kamu ikut ya. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku tuh cuma pengen lihat kamu itu bahagia. Tapi untuk sekarang aku udah cukup bahagia kok. Oh ya? Iya. Maksud aku tuh bahagia di saat kamu mendapatkan sosok suami yang mencintai kamu apa adanya. Yang tulus dan sayang sama kamu. Kayaknya kita nggak perlu bahas itu sekarang deh. Maaf kalau kamu nggak suka. Nggak apa-apa kok. Dasar perempuan keras kepala. Muka kalian muka kematian.
sebentar lagi kuntilanak villa itu akan bunuh kalian. Gas, dia ngomongin soal villa yang kita tempatin. Nggak usah takut, dia itu cuma orang gila. Manusia, kuping itu dipakai buat denger, bro. Lo bakal mati, lo denger kan lo? Ayo kita balik aja yuk. Yuk. Jangan kembali ke sana. Mati, mati. Hai, diam kamu. Punya otak. Kalau ngomong tuh yang benar. Ular berkepala dua. Diam lu. Apa kamu bilang? Udah yuk. Bentar, orang kayak gini harus diberesin. Gas, udah. Bagas, Bagas. Lo udah ditungguin sama hantu lo. Ajar. Woi! Orang gila! Berhenti lo! Berhenti. Oh, kamu jangan apa-apakan dia. Kasihan dia. Tapi dia itu udah ganggu ketenangan saya. Iya, maafkan dia. Dia seperti ini karena dia takut akan kuntilanak. Kuntilanak? Iya. Memangnya kamu belum tahu di Villa Pak Rafli? Kejadian apa? Jadi begini. Sebelumnya dia ini adalah tukang kebun Pak Rafli. Dia melihat kuntilanak, lalu dia menyerangnya. Lalu sekarang dia jadi seperti ini. Tolong, maafkan dia ya. Maafkan dia. Astaga, sudah si Arif itu menjadi hantu. Pakai punya villa yang menyeramkan pula lagi. Kayaknya emang segala sesuatu yang menyangkut dengan Rafli itu pasti banyak yang mistis deh. Kayak dia udah dibunuh, nggak mati-mati, hidup lagi. Terus habis itu punya bajai, bisa ngomong. Aduh, mistis deh semuanya, pusing. Entahlah. Udah deh, mending kita balik aja deh. Terus gimana rencana kita? Ya mau nggak mau kita harus pikirin cara lain supaya buat Kasih itu jatuh cinta sama lo. Daripada kita ikut-ikut sakit jiwa. Masih mending sakit jiwa daripada kita mati jadi penasaran. Ya juga sih. Ya udahlah, setelah kalian aja. Saya mah ikut-ikut aja. Lagi seru bacanya sih. Tasya. Kenapa? Gini. Kayaknya gue, Pak Arif sama Bagas mau balik ke Jakarta deh. Gitu. Terus? Ya lo ikut juga kan? Enggak deh, kalian duluan aja ya. Loh, Kenapa? Nggak apa-apa, aku masih betah di sini. Males balik ke Jakarta sekarang. iya tapi kalau kita semua pada balik, lo kan sendirian sih. Nggak apa-apa sih, karena kan mungkin aku butuh sendiri buat refreshing. Ya terus nanti lo baliknya gimana? Itu gampang, kan banyak kendaraan umum di sini. Ku rasa diriku jatuh cinta. Iya tapi kalau kita semua pada balik, lo kan sendirian sih. Mungkin aku butuh sendiri buat refreshing. Ya terus nanti lo baliknya gimana? Itu gampang, kan banyak kendaraan umum di sini. Baca apa sih? Ini lagi iseng-iseng aja baca majalah. Kamu itu cantik banget ya. Dan untuk seseorang yang cantik,
Aku punya sesuatu yang cantik. Ini buat kamu. Bunganya cantik banget. Makasih ya. Bentar ya. Halo? Hei, kamu. Untuk apa kamu mau bunga mawar? Kamu hanya perlu menyediakan bunga 7 rupa untuk pemakamanmu. Dari siapa? Kok kamu jadi tegang gitu? Nggak ada apa-apa. Salah sambung. Tahu rasa lo, guys. Kita harus bongkar musuh itu. Ya, benar. Di dalamnya pasti banyak harta bersejarah. Ayo kita curi semua dan jual. Ya, benar. Kita siapkan peralatan kita dan malam ini kita beraksi. Museum? Arif, Iya. Ada apa kasih? aku mau nanya, di sini ada museum ya? Museum. Iya, ada. Oh iya, ada. Museum itu adanya di dalam istana kerajaan Kedung Lawu. Adanya di sebelah mana ya? Deket kok dari sini. Kamu tahu kan warung jamu? Iya aku tahu. Nah, nggak jauh kok dari sana. Kira-kira 100 meter ya, arah ke utara. Tapi udah lama tutup. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa. Maaf, permisi. Ya, Neng? Saya mau nanya, Iya, mau tanya apa, Neng? kalau Museum Kedung Lawu itu di sebelah mana ya? Oh, di sana, tapi udah tutup. Oh, kalau udah tutup sih saya tahu. Cuman kenapa ya ditutupnya? Daerah situ serem banget, Neng. Nggak ada yang berani ke sana, makanya ditutup. Soalnya saya dengar-dengar ada yang mau ngerampok di sana. Hah? Ngerampok? Iya, emangnya kenapa? Gak mungkin lah, Mbak. Di situ nggak ada rampok. Ya udah kalau gitu makasih. Ya, sama-sama, Neng. Siapa? Siapa itu? Bagas! Bagas! Papa tidur sini ya, Bagas ya. Papa takut. Pak? Pak? Bunyi apaan tuh?
Pak kemana ya? Bapakmu sudah kabur. Dia takut padaku. Bagas? Tapi kok suaranya di luar? Jadi yang di sini bro, mungkin serem juga bro. Mungkin lo juga serem, bro. Serem mana mau mukaku? Mungkin horor banget nih. Aduh. Sana. Yuk, kita coba. Suara apaan tuh? Kayaknya dari kamar Kasih. Ngapain sih di malam-malam gini? Kasih lo lagi ngapain sih? Jangan berisik. Nenek sedang semedi. Takut. Serem banget ya. Iya. Tapi di dalam kan banyak duitnya. Iya benar. Ya udah, ayo kita cepet. Tolong. Ku rasa diriku jatuh cinta. Papa ngapain di sini? Kamu ngapain tidur di sini sama Papa? Oh iya, semalam tuh kita tabrakan, Pak. Terus dikerjain tuh sama hantu-hantu itu. Terus siapa yang mindahin kita ke sini? Ya, pasti hantu-hantu itu yang mindahin kita ke sini, Pak. Sih, lo jadinya kapan mau pulangnya? Belum tahu deh. Masih, sebaiknya kita tuh pulang sekarang, ya. Kita tuh masih punya banyak pekerjaan di Jakarta, kan? Tapi kan masih ada besok. Kasih.
Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Iya benar. Mendingan kita pulang sekarang. Jadi kita bisa istirahat, terus besok bisa kerja deh. Udah deh, kalian pulang duluan aja, aku besok. Sih, lo berani di sini sendirian? Iya berani, emangnya kenapa sih? Kalau kamu sendirian di sini itu bahaya. Kan nanti ada Andi, ya kan bahaya kan? Mendingan jangan deh, mendingan kita pulang sekarang ya. Ya kan ada kamu yang bisa nemenin aku tinggal di sini, ya kan? Benar, Bagas. Kamu tinggal di sini, temani Kasih. Papa sama Tasya pulang ke Jakarta. Tapi Gas, mendingan lo di sini aja. Masa lo nggak kesian sih sama Kasih? wah, Ini saatnya lo mau buktiin cinta lo sama Kasih. Nah, kalau begitu, sekarang Papa kemas-kemas barang dulu ya. Yaudah, silakan Om. aduh, apes bener gua. Kebagian tinggal di villa hantu kayak gini. Makasih ya Gas, kamu udah mau nemenin aku tinggal di sini. Oh iya, sama-sama. Kalau itu seneng banget bisa nemenin kamu. Gak takut. Bagas sekarang sendirian di sana. Oh, berarti si Pak Arif itu sama Tasya pulang dong? Ha, memang mereka penakut semuanya. Ini kesempatan kita buat bikin Bagas itu ketakutan setengah mati. Iya, cepat kamu telepon dia, biar dia takut. Cepat. Ya. Halo? Bagas. Siapa ini? Siapa ini? Jangan mempermainkan saya ya. Kalau berani kesini, jangan cuma telepon doang. Kamu marah ya? Kamu mau main-main sama saya? Justru kamu itu yang sekarang sedang mempermainkan nama dan statusku. Andi? Benar. Dan sebentar lagi, aku akan menghapus namamu itu dari dunia ini. Halo? Halo? Ya Gas, Kamu kemana? aku mau ke pasar. Kenapa emangnya? Aku ikut ya? Gak usah, aku bisa sendiri kok. Iya, kamu bisa sendirian. Lah aku takut sendirian di villa horor kayak gini kali. Yaudah, aku pergi dulu ya. Jangan. Kamu itu nggak boleh sendirian. Aku tuh harus nemenin kamu. Bahaya kalau kamu sendirian. Ya udah, kalau terserah kamu kalau kamu mau ikut. Tapi aku mau berangkat sekarang. Kasih, tunggu, ikut. Bu, bawangnya berapa? Seperempat? 12.000. Oh iya, boleh seperempat ya. Kamu beli apa sih? Ini beli bawang. Mereka. Hah? Mereka siapa? Kasih. Torannya mana? Cepat. Kalian yang keluar dari museum kan kemarin? Aku mau nanya, apa yang ada di dalam museum itu? Tunggu! Tunggu! Mau lu ini apa sih?
Aku cuma mau nanya, sebenarnya apa sih yang ada di dalam museum itu? Kami tidak bisa memberitahu kamu. Memangnya kenapa? Soalnya kalau kami kasih tahu, kami bisa mati. Ada apa sih sebenarnya? Kasih pergi kemana sih? Halo? Kasih? Masa suara laki begini lo bilang kasih? Siapa kamu? Lo mau tahu aja apa mau tahu banget? Yang lagi nyari kasih di pasar. Kamu jangan main-main ya sama saya. Siapa kamu? Lo mau tahu siapa gue? Lo bakal nyesel kalau tahu siapa gue. Kamu jangan main-main sama saya. Siapa kamu? Gue orang suruhannya Andi. Dan sebentar lagi gue bakal cabut nyawa lo. Kamu jangan ngomong gitu dong. Saya nggak ada waktu buat bercanda nih sama kamu nih. Ternyata ekspresi takut lo lucu juga ya. Kamu jangan main-main sama saya. Kalau berani sini, hadapi saya secara jantan. Ayo. Lo mau ngelawan gue? Dari mana tuh sepatu? Gimana? Bingung kan lo? Nih, bonus lagi buat lo. Tapi gue ngambil sepatunya gimana? Ya. Daripada mati konyol di sini, dikejar-kejar hantu, dengan pulang aja deh. Tapi kasih gimana ya? Bodoh mamat. Kasih aja nggak pernah peduli sama gue. Kenapa gue harus peduli dia? Mamam itu rasa. Ya Allah, Bagas di mana sih? Bagas. Halo. Halo, kamu kemana sih, Gas? Aduh, iya. Maaf kasih, aku sekarang lagi di jalan. Iya, tapi mau kemana? Balik lagi ke Jakarta.